Pertama, kalau bikin bisnis, pertama harus tahu pain point-nya di market itu apa, yang dibutuhin customer itu apa. Itu harus benar-benar di-highlight gitu ya. Jadi harus unlock the problem dulu. Di mana ada problem itu biasanya ada opportunity, Yes. gitu kan. Hai para pebisnis, kembali lagi di Jubelio Talk Show bersama aku di sini Alexa dan Aku Tita. dan tentunya di Jubelio Talk Show ini kita akan ngebahas seputar bisnis melalui tips, strategi dan lain-lain. Oke Kak Tita nih, kita mau ngebahas apa sih hari ini? Oke, mungkin sebelumnya siapa sih yang nggak mau ya, orang-orang para bisnis pasti pengen banget nih punya bisnis yang besar. Benar. Terus dari operasionalnya cepet, Dan tapi tentu hemat. kayak gimana tuh? Makanya pas banget seperti judul kita pada hari ini, yaitu Strategi bisnis besar. operasional cepat dan hemat. Oke, sebelumnya di sini kita mungkin mau panggil salah satu narasumber kita ya. Langsung saja kita panggilkan. Di sini ada Pak Imam. Hey, thank you, Pak kabar? Hai, baik. Apa kabar? Baik, Silakan Mas. duduk. Silahkan duduk. Thank you, makasih. Oke, di sini ada Mas Imam. Manggilnya Yes. Mas atau Pak ya enaknya? Mas aja ya. Mas aja lah, Mas, tua banget. Mas Imam ini di Si Cepat Express ini Yes. sebagai Saya Chief Commercial Officer. Oke, mantap sekali. Aku mau nanya dulu nih Ya. untuk Mas Imam. Gak usah langsung masuk ke topik utama ya. Boleh banget. Gimana kabarnya? Baik. Apa kabar ya. semuanya? Baik. Oke, Kak Tita, mungkin ada yang mau ditanyain nih kepo-kepo dari Mas Imam selaku Iya. dari pihak Si Cepat Express ini. Oke, mungkin perkenalan dulu kali ya. Oke. Ini Mas Imam ini di Si Cepat Express itu sebagai apa dan kayak gimana sih Roles-nya backgroundnya ya. gitu. Iya, betul. Oke, jadi saya di Secepat itu sebagai Chief Commercial Officer. Terus kemudian juga saya di sini handle bisnis komersialnya Secepat. Nah, di situ ada strategi, ada pricing, ada customer service gitu, ada business development, produk dan sebagainya. Mungkin itu scope of work-nya yang saya handle sekarang di Oke. Secepat. Jadi saya join ya sudah sekitar 5 tahunan lebih di Secepat Wow, gitu ya. lumayan ya. Ya, dari mungkin barangnya sampai dari segini mungkin alhamdulillah pelan-pelan kita grow tumbuh Ya, gitu sampai yes. sekarang. Dan tentunya pasti akan grow terus lah ya. Iya, insya Allah, amin. Oke Mas, ngebahas mengenai Si Cepat Express. Boleh nggak sih kita flashback dikit nih? Sebenarnya Ya. Si Cepat Express ini tuh awalnya tuh seperti apa sih? Oke, jadi cerita sedikit nih ya. Cerita sedikit itu flashback 2014. Nah, mungkin 2014 tuh dulu gitu kita tumbuh itu sebenarnya berasal dari pain point-nya seller, online seller. Dulu belum ada marketplace, e-commerce belum banyak. Para seller ini jualan di Instagram, di Facebook, di WhatsApp. Mereka approach sendiri tuh Iya, tanpa ada iya, platform iya, yang iya. fasilitasi. Nah, itu 2014. Cuman kita ngeliat waktu itu, wah ini ngirim paket nih kok kompleks banget ya, harus ngantri di counter, nungguin berjam-jam gitu ya. Nah, akhirnya kita ada ide, wah ini kayaknya pick up nih solusinya salah satu. Makanya kita salah satu pelopor pick up tuh waktu itu Secepat nih gitu ya. Nah, kita berangkat dari situ. Lalu kemudian perjalanan waktu 2014, 15, 16. Nah, ini e-commerce mulai muncul nih, marketplace e-commerce mulai menjamur nih Yeah. di Indonesia nih 2016, 17. Nah, di tahun-tahun itu kita mulai berpikir, wah ini kayaknya kalau kita nggak shifting, kalau kita nggak enhance kita punya teknologi, nggak enhance kita punya operation, nah ini kayaknya bakal ketinggalan nih dengan perkembangan zaman teknologi nih. Itu makanya 2017 kita mulai bertransformasi Secepat, nggak hanya melayani para online seller yang tanya di WhatsApp, di Instagram gitu, tapi kita juga mulai melayani para e-commerce dan marketplace. Nah, itu kerjasama dengan teman-teman di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan yang terbaru dengan TikTok Ya, gitu ya. TikTok Shop. TikTok Shop, betul gitu. Nah, itu perjalanan Secepat sampai sekarang gitu. Nah, sekarang alhamdulillah selama perjalanan itu jumlah paket kita sudah tumbuh berkali-kali lipat gitu ya. Terus kemudian juga kita punya kurir, kita punya distribution network, hub gitu ya. Dan capability operation sudah jauh banyak berkembang.
Gitu ceritanya sedikit lah gitu. Oke. Nah tadi kan dibilang awalnya jadi kayak semacam pelopor buat pick up dan segala Iya, macam gitu betul. kan. Dan melihat adanya isu tersebut gitu ya yang ada sampai akhirnya si Cepat bisa nih untuk nge-pick upin. Nah Betul. kalau boleh tahu nih dari si Cepat itu coverage areanya tuh udah di mana aja sih di Indonesia gitu, kayak udah seluas apa? Oke, jadi kalau bicara mengenai coverage gitu ya, dulu waktu kita awal tumbuh mungkin kita baru melayani kota-kota besar, tapi sekarang kita sudah mengcover hampir seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Oh, iya. Gitu. Jadi kita udah cover, saya bisa bilang udah 99,9 sekian persen sudah kita cover semua gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir pakai jasa secepat, cukup datang ke kita serve sampai seluruh Indonesia. Gitu. Oke, tapi aku mau nanya lagi nih. Tadi mengenai soal pionir pickup logistik ya. Iya. Dan tentunya kan pasti dari zaman ke zaman pasti akan ada banyak bidang-bidang logistik lainnya yang mengeluarkan fitur tersebut. Betul. Itu suatu pressure nggak sih untuk si Betul. Cepat Express? Sebenarnya pressure itu adalah sebuah challenge kita untuk menjadi lebih baik lagi. Satu poinnya itu. Jadi kita selalu menemukan kita selalu mencoba menemukan differentiation secepat apa lagi sih gitu ya. Jadi kalau pertama kali kita bicara mengenai tadi pick up, sekarang kita fokus ke quality service, quality pelayanan. Okay. Kita selalu coba ensure kita punya quality service setiap minggunya, nggak cuma di retail, di marketplace, kita harus selalu menjadi nomor satu gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, jadi kita tuh kadang suka ada weekly evaluation ranking antar para pemain last mile delivery gitu ya. Dari segi quality service kita review terus tuh, kita sekarang hari minggu ini nomor berapa sih? Begitu turun ke nomor 2, minggu depan harus jadi nomor 1. Kompetitif lah ya. Kompetitif harus jadi nomor 1. Iya. Karena pionir pertama Iya. Betul gitu, nggak hanya pick up, pokoknya delivery kita juga perhatikan nih. Iya. Jadi customer experience itu yang jadi source of growth kita, source pertumbuhan kita di situ. Oke, berarti si Cepat Express ini emang benar-benar memperhatikan customer ya, kebutuhan Betul, customernya sangat-sangat. juga. Dan ini balik lagi, si Cepat Express ini kan tadi dari 2014, Betul. benar kan? Sampai 2023 ini, si Cepat Express itu ada layanan apa aja sih nih Mas? Oke, jadi kalau dulu kita mungkin hanya ada 1-2 layanan. Kalau sekarang kita selalu kalau bikin produk itu selalu mencoba menjawab kebutuhan dari pelanggan. Jadi layanannya pertama kita ada next delivery, kita sebutnya BEST gitu ya. Itu untuk customer-customer yang ingin besok cepat sampai, khususnya misalnya yang corporate, dokumen dan sebagainya, itu kita berikan juga BEST. Gitu ada BEST service. Nah, yang kedua kita ada namanya regular service. Nah, regular service itu di segmen e-commerce, tapi di segmen non e-commerce-nya seperti di corporate, social commerce, kita punya satu produk namanya Si Untung dengan estimasi 1-2 hari sampai ke kota-kota besar di Indonesia. Nah, itu yang kedua. Nah, terus kemarin waktu COVID kita lihat lagi nih, ada opportunity apa sih gitu ya. Kita ngeliat waktu COVID kemarin itu banyak komoditi yang tadinya bisa dibeli di supermarket, bisa dibeli di mall gitu ya, akhirnya nggak bisa. Apa itu mungkin kayak misalkan consumer good, sembako dan sebagainya gitu ya. Akhirnya kita bikin, kita kayaknya pada periode ini kita butuh service yang lebih efisien, lebih hemat nih. Makanya kita ada service namanya Halu. Gitu, harga mulai 5.000 tuh. Iya. Gitu. Itu booming pada saat kemarin tuh. Kita karena memang benar kita lihat problemnya apa di masyarakat, kita coba solve dengan Halu. Gitu. Terus kemudian kita juga launch produk namanya Gokil, kargo kilat. Sama itu sebenarnya waktu itu. Gokil. Bagus ya nama ininya. Karena market kita mostly ini ya, kaum muda ya gitu ya makanya. Nah, dari situ terus nggak hanya itu, terakhir ini kita baru launch produk baru nih, gitu namanya BBM gitu kan, berani bayar murah. Berani bayar murah. Betul. Ini apa bisa dibilang seperti Halu, karena Halu hanya di e-commerce kan, murahnya ya. Kita juga kasih yang murah di non e-commerce gitu, di social commerce, kemudian di corporate segment gitu ya. Ya mungkin kalau dibilang murahnya seberapa murah untuk
Jawa keluar Jawa ini bisa lebih murah sampai dengan 40% selisihnya dari gitu. produk reguler kita. Oh, oke, berarti bisa dibilang nih si BBM ini kalau sama Halo sebenarnya mirip, cuman beda targetnya aja ya. Iya, mungkin Targetnya lebih luas. ya, Iya, setuju. targetnya lebih luas. Gitu, seperti itu Oke. kurang lebih. Jadi, nah selain itu kita juga ada produk lainnya, ada Si Cepat Go itu untuk ekspor keluar, sama SCBD. Apa tuh CBD? SCBD Sudirman ya, itu ya. Si Cepat Cross Border. Oh, cepat? si cepat. Cross border. Cross border. Jadi untuk teman-teman yang saya butuh raw materials nih tapi nggak ada di Indonesia, kita bantu carikan di luar. Oh, oke, Gitu. oke. Oke, aku jadi ini interest sih. Maksudnya dari Si Cepat Express ini tuh mempunyai layanan yang emang bener-bener memenuhi kebutuhan customer, dan juga yang lebih menariknya ini nama-nama pelayanannya gitu loh. Gampang diinget gak sih? SCBD, dari apa tadi? Gokil, halu. gitu kan. Itu kan apa ya istilahnya, itu kata-kata yang biasa digunakan sehari-hari gitu ya. Betul. Orang itu pasti bakalan inget terus gitu kan. Betul. Itu ada strategi sendiri nggak sih dari Si Cepat Express dalam memilih nama pelayan service gitu, Ya. pelayanannya? Jadi kita ngelihat pertama, again ketika kita bicara market, kita lihat dulu potensinya sekarang di segmen mana sih, di usia berapa, terus kemudian di segmen kita ini usernya seperti apa profilnya. Nah setelah kita segmenting target itu, kita baru bicara mengenai ya targetnya tadi siapa, apakah nih yang usia milenial, Gen Z, dan sebagainya gitu ya. Ya, ya. Kita lihat juga gitu, baru kita put nama itu sebagai positioning kita di market, gitu. Jadi kita lihat, oh tadi ada halu, ada gokil, oh karena mereka memang familiar dengan wordingsnya, dengan kata-katanya, itu lebih mudah dicerna, gitu. Sehingga ketika customer pilih itu, oh saya mungkin misalnya usia masih 27 gitu, ini kemudian dengar kata-kata gokil, wah udah paling gampang dengarnya gitu. Daripada bicara nempel kargo, banget gitu. mungkin bahasa umumnya kargo, gitu. Bahasa umumnya kargo, tapi kalau di namanya dengan gokil itu bisa cepet nempel gitu mereka, benar. top of mind mereka. Secara nggak langsung itu awareness juga lah ya untuk customer ya. Betul, Gokil, kayak layanan service yang di Si Cepat Express ini gitu kan. Gokil nih, murah nih, cepet nih. Gitu. Iya. Cepet kilat nih, gokil banget. Tapi aku setuju sih dari pemilihan nama-nama itu tuh bener-bener familiar di apalagi kalangan milenial dan Gen Z ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bahkan di generasi-generasi sebelumnya pun terkadang mereka menggunakan kata itu juga gitu loh. Betul. Jadi itu kata-kata yang emang sering banget digunakan untuk sehari-hari gitu. Jadi keren. Gokil. Gokil. Aku taunya gokil tuh gorengan kikil. Oke, tadi kan kita udah ngomong banyak nih, kayak ada servisnya juga, ada mulai dari kargonya, terus di marketplace seperti apa, terus bikin juga nih yang baru yang tadi BBM gitu. Nah, kira-kira tapi kayak dari ekspedisi Si Cepat ini sendiri gitu, dari segi logistiknya apa sih yang membedakan Si Cepat ini dengan logistik lain gitu? Oke, yang pertama tadi mungkin saya sebutin, kita selalu fokus ke quality service. Kita ensure kita punya quality service harus jadi nomor satu pertama gitu. Jadi DNA-nya ini nggak bisa ditawar. Si Cepat harus cepat, gitu kan? Itu DNA-nya pertama itu. Yang kedua, kita juga bisa dibilang salah satu yang very customer oriented gitu ya. Kelebihannya pertama, contohnya kayak misalnya untuk customer retail, nggak hanya drop off point gitu. Kita punya 2.500 drop off point di seluruh Indonesia. Kita juga kembangin super apps kita. Jadi touch point-nya yang digital dan juga yang offline itu ada gitu. Yang kedua, yang ketiga, pelayanan customer service. Karena industri jasa itu bisa dibilang nggak terlepas dari yang namanya standar error ya. Ada sekian persen misalnya paket misalnya criss cross gitu, harusnya kemana jadi kemana, itu sekian persen pasti terjadi. Tidak mungkin ada zero accident gitu seperti itu. Tapi untuk mengatasi itu, kita sediakan, kita punya customer service untuk high value member kita ataupun non high value member kita. Nah, yang high value member kita itu kita siapkan tim CRO namanya, Customer Relationship Officer. Jadi untuk customer service kita, customer kita yang di atas revenue 25 juta per bulan, ada dedicated person yang handle setiap kendala ataupun memberikan program-program lainnya gitu kan ya. Terus kemudian juga untuk yang non heavily member, untuk yang retail, yang untuk small sellers baru coba tumbuh. Nah, customer service kita yang mungkin bisa di telepon, di WhatsApp, itu juga udah dibekali AI.
Oh. Jadi nggak perlu tunggu jawaban lama gitu ya. Kalau nanya status posisi barang saya nomor resi berapa, itu bisa langsung kejawab otomatis. Di mana gitu, bisa kejawab otomatis posisi di mana gitu. Itu kita bekali AI juga. Nah, karena itu berpengaruh terhadap customer experience lagi. Iya, betul. Nah, dari dua yang tadi, yang member-member yang high value yang besar, kemudian yang retail gitu ya, kita juga ada satu porsi yang namanya incubation. Jadi sebelum mereka menjadi besar, semua itu pasti kan berawal dari retail, dari kecil gitu ya. Nah, kita inkubasi dari situ. Dari incubation aja udah kita kasih fasilitas tadi, contohnya loyalty program, terus kemudian ada customer officer dan sebagainya. Nah, itu mungkin kenapa kita bisa tumbuh sejauh inilah kurang lebih. Luar biasa sih. Kan dulu dong, sekarang ya. Ntar ada yang satunya. Tadi aku mau nanya apa ya? Itu tadi udah masuk ke otak aku. Oh, oke. Jadi ini kita agak take back lagi mengenai soal e-commerce dan marketplace semua yang ada kita pakai sekarang gitu kan. Kan melihat dari perkembangan marketplace sekarang, bahkan sampai ada social commerce juga, TikTok Shop. Betul. Demand customer-nya itu kan pasti semakin besar, semakin membludak lah istilahnya. Dari bidang logistik sendiri, si Cepat ini mempunyai kendala nggak sih, atau ada challenge sendiri nggak untuk menghadapi demand dari customer si Cepat sendiri? Jadi kalau bicara mengenai kendala, berarti kan gini. Jadi kalau bicara mengenai e-commerce, terus kemudian sekarang udah mulai shifting juga ke social commerce gitu ya, social e-commerce ya, itu kan berarti pertama yang kita hadapin adalah pertumbuhan. Bagaimana mengatasi kendala pertumbuhan. Itu tentunya dari situ kita preparation. Jadi kita punya forecast, data management dan sebagainya. Ini kita enhance gimana cara kita bisa membaca permintaan gitu di satu wilayah, sehingga kita bisa prepare semua fasilitas kita di sana. Itu kalau dari segi pertumbuhan. Kemudian dari segi customer experience, otomatis dengan makin advance-nya e-commerce, marketplace, customer experience yang diinginkan itu pasti lebih dan lebih gitu ya. Kalau kemarin 3 hari oke, sekarang minta 2 hari gitu kan. Kemudian kalau misalnya bisa 2 hari, bisa sehari, same day gitu ya. Makanya kemarin kita waktu COVID tuh ada satu program namanya reguler berasa same day. Itu bayarnya reguler tapi kita kirimkan same day gitu ya. Karena memang variatif banget permintaannya gitu. Nah, di situ juga kita perbaikin seluruh kualitas pelayanan kita. Nah, contohnya apa? After COVID ini kan orang udah kembali offline gitu ya. Nah, makanya kemarin itu kita after COVID itu kita kejar ekspansi drop off point. Yang tadi cuma ratusan sekarang udah 2.500 di seluruh Indonesia. Gitu. Itu dalam waktu kurang dari 2 tahun kita kejar gitu. Karena kita tahu after COVID dari online yang tadinya nyaman di pick up di rumah, orang mulai aktivitas, mau nggak mau mereka harus punya flexibility untuk drop off paket kan. Nah, di situ makanya kita ekspansi gitu. Berarti si Cepat ini tuh beradaptasi dengan situasinya cepat Ini, juga ya. Harus gitu. Ngebaca ininya juga cepet juga. Ngebaca pasarnya. Indra keenam juga ya. Cenayang. Ini aku agak mundur juga ke topik yang tadi nih, yang untuk servis barunya BBM itu. Dia udah launching apa? Ya, kemarin kita launching di hari kemerdekaan kemarin. 17 Agustus. Itu kan buat Indonesia lah gitu ibaratnya. Purpose-nya simple sebenarnya. Jadi kalau sekarang dari Jawa keluar Jawa, kalau kita belanja produk misalnya fashion, kosmetik harga 100.000, 150.000, kalau ngeliat ongkir 40.000, 50.000 kan males banget. gitu. Kadang gede ongkir daripada produk yang kita beli ya. Betul. Nah, akhirnya kita berpikir cari cara gimana caranya ini bisa lebih efisien. Nah, kita banyak inovasi dari sisi operasional yang membuat ini cost biaya produk ini bisa lebih murah gitu. Makanya kita launch BBM bisa 40% lebih ya. Tadinya mau beli baju mikir-mikir di luar pulau, sekarang ada BBM. Kita mantap. check out aja langsung gitu. BBM apa? Berani bayar. Oh, berani bayar murah.
Iya, siapa yang nggak mau Siapa murah nggak dan berani? hemat? Siapa yang nggak berani? Berarti ini si BBM ini untuk all coverage ya, dia berlakunya apa? Ya, itu trial dulu? coverage-nya itu sekarang dari Jawa keluar Jawa gitu. Oke, Dari di Jawa keluar Jawa. Jawa. Memang kita peruntukan dedikasikan untuk customer kita di luar Jawa supaya pertumbuhan ekonominya merata di Indonesia. Oke, gokil. Nah, sekarang aku penasaran nih ya. Dari tadi kan kita ngebahas soal pelayanan logistik yang ada di Si Cepat Express Ya. ini. Tapi Si Cepat tuh memberikan pelayanan lain nggak sih selain logistik? Nah, kalau bicara mengenai pelayanan selain logistik, tadi drop off point kita yang namanya drop point bersama kita bilangnya gitu ya, itu tidak hanya diperuntukkan untuk secepat. Kita bikin bisnis juga yang drop off point ini bisa diperuntukkan untuk seluruh ekspedisi di Indonesia. Oh, Itu gitu. salah satu lini bisnis kita, gitu. Jadi kalau ini sama juga, kita ngelihat dari pain point-nya seller. Kalau selama ini, saya mau pengen drop paket ekspedisi A, saya harus datang ke counter ekspedisi A, B harus Iya. ke B. Kenapa nggak kita gabungin sekali Jadi drop, satu. sekali jadi satu, gitu. Iya. Itu salah satu lini bisnis kita, gitu. Kita kembangkan juga, sekaligus juga bisa mengembangkan drop off point-nya Si Cepat, gitu. Jadi untuk para seller pun juga bisa menggunakan drop off point itu ya, tersebut ya. Betul, begitu. Seller dan another penyedia jasa logistik bisa tergabung di dalam. Itu termsnya kayak gimana tuh untuk menggunakan fitur ya jatuhnya ya? Iya, betul. Pelayanan itu ya? Nggak kompleks. Setiap seller yang dapat order dari beberapa trip yang tergabung dalam tadi jaringan dropper gitu, cukup print resinya, datang, di scan, udah Oh selesai? selesai. Sesimpel Karena, itu? karena tadi ekspedisi lainnya sudah terintegrasi, seamless semua, gitu. Nggak ada proses manual lagi di situ. Oke. Jadi benar-benar ini sih memudahkan seller, kurir dan juga customer ya. Betul. Gitu. Alright, Si Cepat ini emang cepat ya Iya. Ini inovasinya tuh Cepet banget ya, ngebaca dari pasar butuhnya apa, needs-nya seller pun apa juga Iya. cepet banget gitu. Cuman mungkin ini sih kayak tadi kan dibilang oke, ada drop off point ya. Nah itu lagi dikembangin juga lah sama Si Cepat. Iya. Nah sama tadi kayak sempat nyebut ini deh yang untuk high value member. Iya, betul. Nah itu tuh kira-kira kayak ada apa aja sih sebenarnya yang ditawarkan ke high value member dari CRO-nya Si Ya, Cepat gitu. jadi nggak hanya layanan logistik, kita juga memberikan added value service lainnya gitu untuk customer kita. Jadi pertama, untuk customer yang sudah tergabung dalam high value member Si Cepat, kita berikan misalnya mereka yang nggak punya resource untuk bikin foto produk, kita bantu foto produknya. Kita bantu misalnya video konten gitu ya. Terus kemudian kita juga bantu untuk berpromosi di Instagram Si Cepat, di YouTube Si Cepat. Bahkan kalau mereka nggak punya audience untuk ngeboost mereka punya live selling gitu ya, live untuk di live shopping, itu kita bisa bantu di misalnya kayak di TikToknya gitu Si Cepat, itu kita bisa bantu gitu bisa. ya. Gitu. Terus kemudian juga untuk mereka yang pengen bikin mini survei gitu ya. Misalnya, saya pengen tahu produk saya nih gimana sih di market. Ada pertanyaan misalnya apakah harganya kemahalan, apakah misalnya kalau saya launching produk ini bakal ada yang menerima gitu ya. Itu kita bantu juga mini survei gitu ke customer Si Cepat, customer biasa Si Cepat gitu. Oke, jadi yang bisa mendapatkan value fasilitas tadi itu hanya high value member tadi. Betul, di HLV member, tapi jangan lupa tadi kita dari incubation kita udah fasilitasin dari yang tadinya mungkin baru belajar online shop, kemudian bertumbuh industri bisnisnya, kita sediakan incubation sampai akhirnya kita kasih high value member. Jadi high value member itu bukan semerta-merta salah satu brand atau company itu aku mau dong high value member ke Si Cepat. Jadi Enggak. emang benar-benar dari Si Cepatnya memberikan ya. Iya. Oh, jadi nggak bisa daftar gitu ya? Jadi ada minimum requirement-nya sebenarnya itu start dari 25 juta pendapatan shipping cost untuk Si Cepat gitu ya. Tapi incubation dari 10 juta kita bisa coba explore apa yang bisa kita kasih program-program high value member gitu ya. 125 juta. 25 juta saja. Oh, 25
25 juta aja? Iya, nggak banyak-banyak. Hebat ya, 25 juta. 25 juta udah bisa mendapatkan high value member tadi. Iya. Fasilitas ya Untuk member. fasilitas. Tapi itu Dibantu. sangat worth it loh. Hanya Iya. 25 juta untuk sekali. logistiknya Iya. aja gitu kan. Apalagi kalau misalkan retail kan pasti akan terus Iya. terus gitu kan. Gitu. Apalagi kalau demand customernya Banyak. Iya. gitu kan. Banyak. Ya mungkin asumsinya kalau 25 juta tuh kayak misalnya seller dengan asumsi punya revenue atau omset 100 juta sebulan gitu, Iya. dan jualan produknya udah bisa jadi high value member kita. Nggak sulit. Berarti itu salah satu program dari si cepat ini ya. Betul. Jadi ada si high value member, apalagi sih program-program yang ada di si cepat. Nah, selain high value member itu tadi di super apps kita, ini untuk retail nih. Kalau tadi kan bicara yang high value, ini kita bicara mengenai retail. Jadi di Oke. retail itu kita ada super apps, dan super apps itu banyak sekali bisa dibilang program-program kita kolaborasikan dengan partner-partner, voucher makan, voucher voucher tukar dengan penerbangan Iya, atau iya. insentif lainnya gitu. Jadi untuk yang sering-sering kirim paket gitu ya, terus kemudian saya malas untuk keluar rumah gitu ya, cukup download kita punya aplikasi, terus kemudian proses di situ klik pick up, dia langsung dapat poin. Nah, poin itu yang bisa ditukar tadi. Jadi ngumpulin poin ya. Betul. Oke. Tadi kan mungkin kayak dari layanan, terus ada ngasih another tambahan benefit lah untuk yang high value member gitu. Bisa dibilang itu kayak customer VIP-nya si cepat lah ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Terus ada treatment yang diberikan. Nah, terus ada juga tadi kayak drop off. Nah, selain Iya. itu ada lagi nggak sih kayak mungkin ada untuk gudangnya si cepat atau apa itu kalian ada sendiri juga apa gimana? Oh, kalau fulfillment pergudangan kita belum ada, tapi kita banyak partner kerjasama. Jadi secepat ini kan tadi saya bilang e-commerce, marketplace, ada retail, fulfillment juga banyak kerjasama sama kita, gitu ya. Oh, oke. Jadi bisa dibilang dengan network secepat kita juga bisa ngebantu teman-teman tuh untuk tumbuh, gitu. Nggak hanya logistik, nggak hanya dari segi last mile delivery, pengiriman, kurir, gitu. Tapi teman-teman yang misalnya butuh pergudangan, butuh sourcing barang segala macam, di network secepat ini sangat banyak. Silakan dimanfaatkan. Gitu. Oke. Ini benar-benar ini ya ngebantu semua bisnis jadi pesat juga nih. Iya. Udah cepat bikin tumbuh jadi pesat. Seperti judul kita pada hari ini Iya, tentunya. cocok banget emang. Bintang tamunya sesuai ya. Iya, bintang tamunya ada Mas Imam. Oke nih Mas Imam, aku mau tanya untuk terakhir kalinya ya Allah. Ini terakhir cepet banget ya. Nggak berasa ya Nggak berasa. kita ngobrol. Nanti di luar mungkin aku tanya-tanya lagi. Tapi untuk di talk show Jubelio kali ini aku Iya. mau tanya dong, bukan tanya sih, lebih kayak bisa sharing ke teman-teman pembisnis Jubelio lainnya mungkin gimana caranya untuk tips para pembisnis untuk meningkatkan bisnis dengan pesat dan tentunya juga operasionalnya yang tepat gitu. Oke, tips ya. Iya. Tips. Oke, mungkin dari cerita saya tadi aja. Jadi pertama kalau bikin bisnis, pertama harus tahu pain point-nya di market itu apa, yang dibutuhin customer itu apa. Itu harus benar-benar di highlight gitu ya. Jadi harus unlock the problem dulu. Di mana ada problem itu biasanya ada opportunity, Yes. gitu kan. Nanti money will follow lah, akan ngikutin lah. Kalau ada opportunity bisa jadi bisnis gitu Benar. kan. Nah, pertama di situ. Nah, setelah dari situ kita lihat lagi nih. Oke, kalau udah bicara mengenai problem, kita define ini produk yang tepat apa sih untuk solve the problem gitu ya. Nah, di produk yang tepat itu jadikan differentiation dari bisnisnya teman-teman. Gitu. Jadi kalau tadi Cepat bisa bilang awal kita ngatasin pain point apa, pick up, dan kemudian apa, pengiriman yang cepat. Mungkin teman-teman yang punya produk tertentu juga bisa bilang, oh produk saya ini kuat karena punya karakteristik seperti ini. Itu second stepnya gitu, how to communicate the product. Nah, setelah itu bicara lagi mengenai gimana unlock growth-nya nih. Iya. Pertumbuhannya nih gitu. Jadi kalau udah punya produk yang tajam, terus kemudian udah jelas diferensiasinya, marketnya sebesar apa kita ukur, terus kita cari cara nih gimana cara melihatkan pertumbuhannya gitu kan, dengan cara-cara yang mungkin yang sehat lah bisa dibilang gitu, karena memang sekarang banyak bisnis itu yang umurnya nggak lama gitu iya. kan ya. Ada tumbuh hilang, tapi kita harus mikir juga sustainability-nya. Nah, dari step-step itu barulah kita berpikir kalau sudah settle bisnisnya, gimana lebih efisien lagi, lebih efektif lagi. Nah, itu hubungannya tadi salah satunya dengan
operasional yang secepat, yang tepat, secepat gitu. Nah, gitu. Jadi gimana caranya bisa lebih efisien, lebih efektif dengan operasional yang tepat gitu. Nah, jadi kalau udah tadi growth sudah kehack, dan kemudian PR selanjutnya adalah menata nih, merapikan gitu, merapikan bagaimana punya operasional lebih efisien supaya sustain gitu, kurang lebih itulah. Oke, thank you so much Mas Imam. Jadi di talk show kita pada hari ini kita dapat apa aja nih, Kak Tita? Kita kesimpulan. Hari ini kita dapat banyak banget nih masukan ya, tentunya insight sesuai dengan judul kita, dimana kalau misalkan gimana sih cara kalian mau bisa bisnis kalian tumbuh pesat tapi operasionalnya tepat Dan cepat dan hemat. Betul. Makasih Kak Alexa udah nambahin. Kita banyak banget dapat tipsnya dari Pak Imam. Dia ngasih banyak banget tadi. Pertama pasti kita tentu harus finding dulu ya. Kayak apa nih, ada apa sih, ada isu apa yang harus kita solve the problemnya. Dari situ baru kita bisa mulai mengerucut lagi untuk mesatkan bisnis ini tuh seperti apa sih. Kita olah lagi targetnya itu mau kemana. Betul. Dan jangan lupa untuk unlock the growth. Harus buka dulu nih pengembangan bisnis kalian itu mau sampai mana. Dan yang terakhir tadi harus di-maintain karena namanya bisnis ya, naik turun segala macam, kita pasti harapannya mau at least kalau nggak naik bisa sustain terus lah bisnisnya. Betul banget. Dan tentunya tadi dari si Cepat Express sendiri menyediakan banyak banget layanan tentunya untuk teman-teman para pebisnis. Betul. Ya. Dari mulai halu, gokil, SCBD. Ingat kan? Iya, gampang diingat kan? Jadi dari pelayanan-pelayanan si Cepat Express ini juga bisa banget membantu kalian para pebisnis yang mau mungkin operasionalnya lebih cepat dan tentunya lebih hemat. Dan tentunya tadi ada BBM juga ya, yang baru launching tanggal 17 Agustus kemarin tentunya. Oke, untuk teman-teman para pebisnis, untuk Mas Imam, thank you so much untuk waktunya. Thank you, makasih loh, terima kasih. Dan untuk teman-teman Jubelio semuanya yang nonton, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan sampai ketemu di talk show Jubelio selanjutnya. Bye!